Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya tidak akan lagi memberikan toleransi kepada wajib pajak yang belum juga membereskan laporan pajaknya secara menyeluruh pasca program amnesti pajak. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap petinggi PT PAL Indonesia diduga terkait pembelian kapal perang oleh Kementerian Pertahanan Filipina. MA mengabulkan gugatan agar pimpinan DPD tidak dikocok ulang. Sejumlah anggota DPD bersikukuh akan mengocok ulang pimpinan meski sudah ada putusan MA. Ya, halo pemirsa, inilah Prime Time News. Selama 1,5 jam ke depan kami akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu-isu utama yang terjadi sepanjang hari ini. Dan kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Kania Sutisnawinata. Ya, dan saya Fitri Megantara. Ada sejumlah alasan kenapa kami menjadikan 3 agenda utama. Yang pertama adalah KPK kembali menangkap tangan sejumlah petinggi di sebuah BUMN bidang perkapalan. Sejumlah perusahaan BUMN dinilai masih rawan terjadi praktik rasuah meski sudah banyak para petinggi BUMN yang ditangkap oleh aparat hukum terkait kasus korupsi. Dan yang kedua, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan salah satu pimpinan DPD agar kocok ulang pimpinan DPD dibatalkan. Ya, dan yang ketiga, hari ini tepat pukul 00, amnesti pajak tahap 3 resmi ditutup meski sudah berhasil menyumbang kurang lebih 4.700 triliun rupiah. Total wajib pajak yang mendaftar amnesti pajak masih jauh dari harapan. Pemirsa, inilah Prime Time News lengkapnya memberi makna dalam berita. Aparat Polda Metro Jaya menangkap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam atau FUI Muhammad Al-Khattab dan 4 orang lainnya atas tuduhan makar. Sekjen FUI Muhammad Al-Khattab ditangkap pada Jumat dini hari bersama 4 orang lainnya atas tuduhan pemufakatan makar. Diketahui FUI menggagas aksi unjuk rasa yang dinamakan Aksi 313 atau aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka pada Jumat siang ini. Sementara Al-Khattab merupakan koordinator aksi tersebut. Al-Khattab merupakan salah satu inisiator aksi yang menuntut pemenjaraan calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ada 5 orang kita tangkap, tapi masih dalam pemeriksaan di Makobrimob. Atas alasan apa Pak ditangkapnya Pak? Ya, dari permufakatan makar ya di situ kita. Apa benar salah satunya ya Sekjen FUI Pak? Ya, betul. Sekjen FUI. Betul. Alat bukti yang ditemukan? Nanti kita tunggu penyidik ya, oke ya. Ya, udah ada ya, itu ada LP, ada barang bukti, petunjuk, ada surat, ada semua ya. Saksi. Kelima orang yang ditangkap masih diperiksa secara intensif di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sejumlah kuasa hukum Al-Khattab mendatangi Makobrimob untuk mencari kepastian terkait penangkapan koordinator aksi 313 tersebut. Kita nunggu kejelasan bagaimana sebenarnya kenapa Kiai Khotot harus ditahan. Kawan-kawan masih menunggu yang itu. Ada informasinya seperti apa sih Bang? Informasinya katanya jam 2 pagi Kiai Khotot dijemput oleh polisi, dibawa ke Makobrimob. Nah, itu sampai situ aja. Nah, sekarang Pak Mihdan sudah di dalam untuk mendampingi. Nah, kita tunggu bagaimana kelanjutan. Selain menangkap 5 orang, polisi saat ini masih mengejar 1 orang terduga makar lainnya berinisial AN. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, beralih ke informasi lain, program amnesti pajak memasuki hari terakhir. Wajib pajak yang tidak juga membereskan catatan perpajakannya saat program ini berlangsung akan menghadapi resiko pengenaan pajak dengan tarif hingga 30% serta denda hingga 200% atas harta yang tidak diungkap. Program amnesti pajak yang dimulai sejak bulan Juli tahun lalu kini telah sampai di penghujung. Antusiasme wajib pajak untuk mengikuti program ini pun patut diapresiasi. Dirjen Pajak Ken Dwi Jugesti di dalam konferensi pers di Jakarta hari ini mengatakan untuk melayani masyarakat, Dirjen Pajak membuka pelayanan hingga dini hari nanti. Meski demikian, batas akhir pembayaran tebusan dalam surat pernyataan harta atau SPH dilakukan tak lebih dari jam 9 malam ini. Sebenarnya sebelum adanya teks amnesti juga banyak dana yang masuk. Banyak dana yang masuk. Cuman itu tidak tercatat di dalam program teks amnesti meskipun itu sudah masuk. Ya boleh tanya lah di lalu lintas devisa berapa uang yang masuk ya di BI. Kalau saya nggak tahu, saya kan nggak nyimpen dananya. DCP nggak nyimpen dana. Jangan ditanya 29 gagal, enggak. Saya jawab.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya tak akan lagi memberikan toleransi kepada wajib pajak yang belum juga membereskan laporan pajaknya secara menyeluruh pasca program amnesti pajak. Pengenaan pajak dengan tarif hingga 30% dan denda hingga 200% atas pajak yang tak diungkap menghantui wajib pajak yang masih juga bandel. Jadi kalau memang mereka di dalam SPH-nya mengatakan bahwa harta itu adalah direpatriasi, maka mereka harus mengikuti aturan repatriasi. Kalau ternyata tidak, ya nanti ada konsekuensinya untuk lihat. Kalau halangannya sifatnya administratif, kita nanti lihat bagaimana administratif. Kalau memang halangannya adalah niat buruk, ya kita nanti akan lakukan tindakan sesuai dengan persoalan yang kita hadapi. Begitu ya. Lonjakan wajib pajak di hari terakhir pelaksanaan amnesti pajak terlihat di kantor pusat Ditjen Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Antrian memanjang terlihat di koridor kantor pusat Ditjen Pajak untuk mengikuti program amnesti pajak. Tim Liputan Metro TV. Program amnesti pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 kini telah memasuki tenggat akhir. Berikut ini kita ikuti perjalanan program amnesti pajak yang telah meraup sekitar 4.700 triliun rupiah dari sekitar 911.337 wajib pajak peserta amnesti pajak. Di hari terakhir program amnesti pajak, pendaftar amnesti pajak semakin memadati kantor pelayanan pajak baik di pusat maupun di daerah. Lalu bagaimana realisasinya hingga sore ini? Berdasarkan pantauan dari situs Ditjen Pajak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dari 962.466 surat penyertaan harta atau SPH dan 998.656 surat setoran pajak yang masuk, harta yang dilaporkan mencapai 4.797 triliun rupiah, di mana 3.617 triliun rupiah merupakan harta deklarasi dalam negeri dan dana repatriasi 147 triliun rupiah. Dari dana tersebut, program amnesti pajak menyumbang 112 triliun rupiah ke kas negara berupa setoran tarif tebusan pajak. Mayoritas tarif tebusan dibayar oleh orang pribadi non-UMKM sebesar 90,1 triliun rupiah, sementara peserta orang pribadi UMKM sebesar 7,51 triliun rupiah. Ya pemirsa, hari ini adalah hari terakhir amnesti pajak. Hingga kini sudah ada 4.700 triliun rupiah lebih yang sudah diserahkan ke kas negara hasil amnesti pajak. Ya, untuk mengetahui situasi hari terakhir pendaftaran amnesti pajak, kita akan segera bergabung dengan rekan Elita Mega langsung dari kantor Dirjen Pajak. Elita, apa saja upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di hari terakhir teks amnesti? Di hari ketiga teks
Maksud kami di hari terakhir teks amnesti tanggal 31 Maret 2017 kali ini tentunya berbagai upaya dilakukan DJP Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemasukan perpajakan pada teks amnesti. Contohnya untuk kali ini meningkatkan pelayanan yaitu dengan membuka kantor hingga pukul 12 nanti malam serta juga bekerja sama dengan bank dan pos persepsi untuk melakukan pembayaran hingga pukul 21 nanti malam. Dan untuk Kota Jakarta sendiri, kali ini juga ditingkatkan pelayanannya dengan membuka 4 kantor tambahan seperti di kantor pusat Gatot Subroto, tempat saya berada kali ini, serta Kanwil Khusus Kalibata, Kanwil LTO Sudirman, dan juga KPP Gambir. Dan sejauh ini dari target yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk dana tebusan dari 165 triliun kini telah mencapai 129 triliun dan untuk dana deklarasi dari 4.000 triliun kini telah mencapai untuk dalam negeri 3.617 triliun dan luar negeri 1.033 triliun. Dan untuk dana repatriasi sendiri kini telah mencapai 147 triliun. Dan sejauh ini sejak bulan Juli hingga Maret atau kurang lebih sudah 9 bulan teks amnesti berjalan, sudah ada di atas 900.000 wajib pajak yang melakukan teks amnesti. Dan dari sumber dana yang kami miliki mengenai dana repatriasi ini sendiri 60% berasal dari Singapura, kemudian 11% berasal dari Cayman Island yaitu Hong Kong, British Virgin Island dan juga Tiongkok. Fitri. Ya, Elita, kemudian apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah usai program teks amnesti? Tentunya berbagai upaya dilakukan pemerintah, yaitu setelah teks amnesti nantinya pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan dengan meningkatkan basis ketaatan pajak dari wajib pajak ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Serta pemerintah juga akan melakukan atau memberlakukan program Automatic Exchange of Information, di mana ketentuan ini akan memperlihatkan data wajib pajak yang hartanya berada di luar negeri. Jika kita melihat target dari pemerintah sendiri memang sebenarnya saat ini belum mencapai target yang diinginkan. Padahal sebenarnya pemerintah sendiri menginginkan dana repatriasi ataupun dana dari luar negeri ini masuk ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Dan sejauh ini setelah teks amnesti nantinya wajib pajak yang melakukan repatriasi akan diharuskan untuk menginvestasikan hartanya minimal 3 tahun yang dihitung sejak dialihkannya harta ke Indonesia. Dan berikut kutipan pernyataan Yon Arsal yang merupakan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP. Terhadap wajib pajak yang tidak ikut atau tidak ikut tapi tidak seluruhnya, ya kita mengacu kepada pasal 18 Undang-Undang Teks Amnesti. Bagi wajib pajak yang tidak ikut teks amnesti dan Direktorat Jenderal Pajak dapat menemukan data atau mempunyai data terkait dengan aset wajib pajak ini, maka kemudian asetnya itu akan dianggap di penghasilan pada tahun diperoleh, kemudian wajib pajak dikenakan sanksi administrasi. Pajak yang sudah ikut teks amnesti tetapi tidak seluruh hartanya dicantumkan dan kita juga temukan data yang valid misalnya, maka terhadap wajib pajak ini kita lakukan adalah harta yang belum dilaporkan di teks amnesti kita hitung kembali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dikenakan sanksi 200%. Jadi sanksinya untuk yang sudah ikut TA tetapi tidak sepenuhnya itu lebih berat dibandingkan dengan tidak ikut TA. Fitri dan juga pemirsa perlu diingat bahwa sebenarnya teks amnesti ini hanya berlangsung selama 1 kali ini dan tentunya ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun wajib pajak yang belum melaporkan hartanya. Karena memang pemerintah saat ini masih terus melakukan perbaikan terhadap basis perpajakan untuk menambah pemasukan kepada negara, serta teks amnesti ini merupakan salah satu upaya di mana ingin memperbaiki struktur dari APBN menjadi lebih baik agar ekonomi Indonesia semakin meningkat. Untuk sementara demikian Fitri yang dapat kami sampaikan dari DJP Pusat, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Alita Mega dengan laporannya. Ya, dan pemirsa sesaat lagi kami masih akan kembali masih seputar amnesti pajak. Kita akan konfirmasikan sejauh mana dana hasil amnesti pajak ini dengan juru bicara Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama.